Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan semoga teman-teman semua di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan malam hari ini kami akan mencoba membawakan lagi kisah horor misteri ya, yang semoga akan menghibur teman-teman semua di rumah, khususnya para penikmat horor. Dan kisah horor pada malam hari ini adalah yang bertemakan tentang pesugihan. Pesugihan selalu menarik ya untuk dibahas, apalagi tentang pesugihan yang terjadi di rumah makan. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke dalam cerita. Tapi sebelumnya, silakan yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya, tombol merahnya, agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Pasang headset kalian, matikan lampunya untuk menambahkan kesaduan mendengarkan cerita ini. Check it out. Kisah nyata yang dialami oleh salah satu pemilik warung makan di Kota Malang, Jawa Timur. Pagi itu suasana Malang lumayan cerah, namun tidak secerah hati Panji. Ya, dia kala itu miris melihat warung bebeknya semakin hari semakin sepi saja. Anehnya, warung lalapan di depan warungnya itu ramai sekali pengunjung, bahkan sampai tengah malam pun masih banyak sekali pengunjung yang datang untuk makan di sana. Dalam hatinya, ia hanya bisa berkata, bisa ya seramai itu. Padahal kan bumbu bebek miliknya itu sungguh sangat melimpah dan juga sangat enak. Mengapa warung yang sekecil itu dan hanya menjual ayam crispy dengan sambal yang jauh sekali dari kata enak bisa selaris itu? Wajah Panji pun mulai sebal ketika melihat keramaian di warung itu, dan kala itu sudah pukul 11 siang. Namun belum juga satu pembeli yang masuk ke dalam warungnya. Hingga malam pun tiba, ia lalu menutup warungnya dan menyimpan sisa bebek-bebeknya ke dalam lemari pendingin. Jadi hanya bisa mendengus dan berpikir bagaimana caranya agar besok warungnya bisa ramai dari pagi sampai habis. Nah, saat Panji memutuskan untuk pulang, kala itu terlintas di pikirannya jika dia ingin ngopi dahulu di salah satu kafe di tempat orang-orang seusianya nongkrong. Nah, akhirnya setelah menyalakan sepeda motornya, dia pun tancap gas ke tempat tersebut. Nah, di sana sudah banyak sekali orang yang duduk dan tertawa. Namun saat itu entah perasaannya sendiri masih terus muncul dalam hatinya. Hingga kemudian salah satu temannya pun memanggilnya dari kejauhan. "Ji, kesini!" Ucap lintang temannya. Panji pun seketika menoleh dan kemudian mulai mendekati teman-temannya yang ternyata ada di meja pojok. Kala itu Lintang yang melihat wajah Panji yang sangat lesu hanya bisa menghiburnya dengan candaan demi candaan kepadanya. "Kenapa sih kamu ini? Ayo, gembira gitu loh. Kumpul temannya kok, seperti orang habis ditagih utang banyak," ucap Lintang. Panji pun kemudian tertawa, ya tapi hanya sebentar. Setelah itu pun dia cemberut lagi dan memasang muka berat dan lesu pada teman-temannya. "Capek aku, Rek. Masa tiap hari warung sepi terus? Gak balik modal ini. Karyawan tetap gajian tiap bulan. Mules perutku." "Ya gak cuma perut, otakku ini cuma ikut mulus juga," ucap Panji kala itu. Lintang pun dan kawan-kawannya mendengar ucapan Panji itu sontak berkata, "Kurang jos dukunnya tuh." Panji yang mendengar perkataan teman itu kemudian mengeritkan mata. Dalam pikirannya kala itu, mengapa seorang pengusaha harus percaya dengan dukun? Toh, ayah ibunya juga sudah datang ke orang sakti katanya, namun tidak ada hasil. Warungnya masih saja sepi dan kalah saing dengan warung lalapan ayam di seberang warung. Lintang pun kemudian menepuk pundak Panji dan berkata, "Kamu itu, Ji, harus punya pegangan. Mana ada zaman sekarang pengusaha kayak gitu bisa sukses dengan gampang. Ya, harus punya pegangan yang kuat," ucap Lintang.
Panji semakin penasaran. Entah apa yang sebenarnya yang Lintang katakan, karena selama ini ayah ibunya yang sering datang ke orang pintar dan pulang selalu membawa sebotol air putih untuk disiram-siramkan di depan warung yang dia berjualan. Ini cuma saran aja nih, Ji. Gimana kalau kamu cari pegangan? Ucap Lintang kala itu. Panji pun semakin tidak mengerti apa yang sedang Lintang bicarakan. Pegangan apa yang dia maksud? Sholat juga sudah 5 waktu, tapi batin masih dihantam cobaan lewat usaha ini setiap hari. Hanya beban pikiran yang sungguh luar biasa tidak kuat ia rasakan setiap melihat warungnya sepi. Otak seperti hening, namun ramai sekali di luar. Pegangan apa ini maksud kamu, Tang? Yang jelas kalau kamu ngomong, ya Panji. Lintang kemudian mendekati Panji dan sedikit berbisik. Kamu ikuti saja pesugihan. Biar warungmu rame. Ucap Lintang kala itu. Panji yang saat itu terkaget-kaget mendengar perkataan Lintang hanya bisa melotot dan memukul pundak temannya. Ngawur kamu, Tang. Mbok pikir aku bocah opo kok digobloki arek model awamu, ucap Panji. Lintang pun hanya tersenyum dan kemudian menatap serius wajah Panji. Aku serius, bro. Aku sudah hafal dengan gaya usaha jualan kayak begitu. Sudahlah, ini pengalaman dari bapakku, ucap Lintang, dan Panji yang saat itu ragu akan ucapan Lintang hanya bisa terdiam. Baginya, ucapan itu hanyalah menambah beban pikirannya. Lalu Panji pun pulang ke rumah. Dia merebahkan tubuhnya di kasur, nampak tangannya memegangi dahi yang sudah panas dengan pikiran yang amat banyak di kepalanya. Belum lagi, uang yang dia pegang belum cukup untuk membayar cicilan bank bulan depan. Nah, bagaimanapun, dia harus memutar pikirannya agar usaha warung bebeknya bisa kembali laris dan memikat hati pembeli. Namun, kenyataan hari ini lain dengan rencananya. Tak ada satupun pengunjung yang datang untuk membeli bebek di warungnya. Jadi bebek goreng ya. Nah akhirnya, karena ucapan Lintang tadi merasa cukup membuat perhatian Panji bangkit, Panji pun segera membuka laptop dan melihat-lihat tentang pesugihan pada warung makan lainnya. Hingga dia langsung membuka mesin pencarian dan membaca satu persatu informasi yang menjelaskan tentang cara kerja pesugihan ini. Memang semua informasi yang dia baca saat itu masih ada kaitannya tentang ritual pesugihan dengan pemilik usaha warung. Meskipun itu pun tidak pada semua warung yang memakainya. Setelah itu dia pun menutup laptopnya dan kemudian keluar kamar. Kemudian dia mendekati sang bapak dan ibu yang sedang duduk nyaman di depan TV bersama kedua adiknya. Panji dengan pelan ingin mengajak bapak ngobrol. Pak, Panji mau tanya sesuatu ke bapak. Ucap Panji kala itu. Bapaknya kemudian menoleh ke arah Panji lalu tersenyum. Ono apa le? Cerita ke bapak. Ucap bapaknya. Pak, orang yang memelihara pesugihan di warung itu memang ada? Tanya Panji. Kemudian sang ayah melihat Panji dengan tatapan yang curiga. Apa pak? Panji cuma nanya. Soalnya warung depan Panji itu rame terus jualannya. Padahal makannya kalah jauh deh sama punya Panji. Heran Panji. Panji. Bapaknya yang mendengar perkataan anak itu pun langsung menoleh dan mengatur posisi ke arah Panji. Itu sudah rezeki mereka. Kalau warungmu tidak seramai mereka, ya sudah. Berarti rezekimu cukup hanya sekian. Jelas sang bapak kala itu. Merasa sang bapak hanya akan menyeramahinya saja. Dan sang ibu yang tidak akan merespon dengan baik juga, akhirnya ia pun memilih untuk masuk lagi ke dalam kamar lalu tertidur. Dan keesokan harinya Panji pun langsung bergegas menuju warung berharap ada keajaiban dan juga banyak pembeli. Berangkatlah kala itu Panji dengan penuh semangat. Dan sesampainya di warung, Panji kala itu melihat pemilik warung sebelah yang hendak menyeberang untuk kembali ke warungnya. Ya, Panji saat itu biasa saja. Tapi akhirnya ia menjadi curiga. Lantaran saat itu lelaki pemilik warung lalapan tersebut membawa cangkul ya. Dan banyak sekali tanah yang kala itu menempel di bajunya. Hingga pikiran aneh pun muncul. Karena memang tidak ada lahan kosong di belakang maupun di samping kanan dan kiri warungnya selain tanah yang sedikit berada di depan tokonya.
Panji pun segera memarkirkan sepeda motornya dan melihat apa yang terjadi. Pandangan lelaki pemilik warung lalapan ayam tersebut sangat sinis kala itu. Bahkan Panji melihatinya sampai masuk ke warung. Panji melihat sekitar dan menengok ke kanan dan ke kiri, tapi tidak ada bekas galian tanah di sekitaran situ. Entah apakah hanya pikirannya saja yang jelek sehingga membuat pikiran tidak nyaman muncul dalam otak. Nah, karena dirasa aman, maka Panji pun segera membuka warung makan bebek miliknya. Kemudian hal aneh mulailah terjadi. Kembali tidak terlihat satupun pengunjung yang membeli ataupun pelanggan yang menghampiri warung makan miliknya. Masih saja sama seperti kemarin, sepi sampai malam. Nah, karena kesal dan merasa ada yang aneh, Panji pun kemudian mengambil handphone dan menghubungi semua nomor. Yang mana itu adalah nomor handphone dari Lintang. Sudah meledak otakku. Bagaimana ini caranya biar warungku rame? Aku bakal ngelakuin apapun, ucap Panji dengan kesal. Lintang yang kala itu melihat temannya sudah putus asa dan tidak kuat untuk berpikir, hanya tersenyum dan tertawa di handphone. Bagaimana saranku kemarin, Ji? Ucap Lintang. Ini jadi mereka akhirnya ketemuan ya setelah itu. Dan Panji dengan wajah yang serius pun tanpa basa-basi mengangguk kepada Lintang, yang mana sarannya disetujui oleh Panji. Dan di keesokan harinya, Lintang dan Panji pun sudah menjadwalkan janji untuk berkunjung ke salah satu tempat di daerah Gunung Kawi. Wow, Gunung Kawi. Tempat di mana Panji akan melaksanakan sebuah ritual pesugihan untuk kesuksesan warungnya. Dan setelah mereka bertemu, akhirnya mereka berdua pun berangkat ke tempat yang sudah diberitahu oleh Lintang. Nah, dalam perjalanan, Panji sebenarnya masih merasa ragu ya. Jadi, entahlah, itu perbuatan yang sudah benar atau tidak. Keraguan besar ya selalu muncul di sepanjang perjalanan. Namun karena tekad dia dan juga pikiran yang sangat amburadul saat ini, akhirnya dia pun memantapkan hati untuk melakukan ritual pesugihan tersebut. Nah, sesampainya di tempat yang sangat amat sunyi sekali dan terlihat ada sebuah bangunan yang seperti bangunan zaman kerajaan lah ya. Kala itu muncullah seorang pria, yaitu ternyata pria itu bernama Mbah Priyo, yang tiba-tiba menghampiri mereka dan mendekatkan langkah kakinya ke arah mereka memarkirkan sepeda motor kala itu. Lintang pun segera menghampiri Mbah Priyo, disusul oleh Panji yang kemudian mencium tangan Mbah Priyo. Ini toh yang kamu ceritakan tempo hari, Le? Tanya Mbah Priyo. Lintang pun tersenyum melihat Mbah Priyo dan mengangguk. Hingga akhirnya mereka berdua pun disuruh masuk oleh Mbah Priyo ke dalam. Apa yang kamu inginkan? Tanya Mbah Priyo. Panji yang saat itu gugup ya, seperti ada rasa takut yang mendalam. Seolah-olah hatinya berteriak, jangan, jangan. Namun dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun karena keadaan. Jadi begini Mbah, ya mungkin Lintang sudah menceritakan sedikit lah ya tentang masalah saya. Jadi saya ini memiliki warung tapi sepi pembelinya. Sudah hampir 1 bulan seperti ini Mbah. Jadi saya bingung mau melakukan apa. Nah, akhirnya Lintang menyarankan untuk datang ke sini, jelas Panji. Lintang pun saat itu tidak berkata banyak dan lebih memilih menunduk. Mbah Priyo yang paham akan tujuan Panji kemudian menjelaskan sesuatu yang harus dia lakukan agar usaha miliknya bisa ramai lagi. Dan juga bisa bersaing dengan warung-warung makan lainnya. Nah, Mbah Priyo di sini menjelaskan bahwa Panji harus menginap di sini selama 5 hari. Kemudian pada acara inti, nantinya dia harus melakukan tapa brata. Di mana Panji harus menyepi dan bertapa di salah satu tempat di sana selama 1 hari 1 malam. Nah, dirasa persyaratannya tidak begitu berat. Akhirnya Panji pun menyanggupi hal tersebut. Satu persatu rangkaian acara tersebut dilakukannya hingga sampailah pada waktu di mana Panji harus melakukan tapa brata. Hingga Panji dibawa ke suatu tempat yang jauh dari kediaman Mbah Priyo. Di sanalah Panji harus bertelanjang dada. Wow. Jadi selama bertapa ini, Panji kala itu dilarang untuk membuka mata. Jadi dari mulai bertapa sampai batas waktu yang ditentukan dia harus tetap memejamkan mata. Namun hal itu tetap
tetap disanggupi oleh Panji. Sampailah Mbah Priyo membawa Panji ke tempat untuk melakukan tapa berata itu. Ingat kata Mbah, jangan sekali-kali membuka mata sampai besok pagi. Sekarang kamu duduk di sana, ucap Mbah Priyo. Panji pun mendengarkan perkataan Mbah Priyo dan kemudian ia pun duduk di salah satu batu yang memang terlihat seperti batu untuk bertapa dari zaman dulu ya. Panji akhirnya duduk dan mulai bertapa, dan Mbah Priyo kemudian meninggalkan Panji di sana seorang diri. Nah, sebelum memejamkan mata, tiba-tiba terdapat sebuah daun dan buah yang jatuh secara bersamaan lalu menghantam kakinya. Jadi saat itu Panji hanya mengambil dan menyisihkan daun dan buah itu, kemudian dia mulai memejamkan mata. Nah, hingga malam pun datang. Panji kala itu mulai merasa kedinginan. Terdengar suara langkah kaki yang mendekati dirinya. Karena larangan membuka mata, akhirnya Panji hanya mendengarkan apa yang terjadi di sekitarannya itu. Langkah itu kemudian terdengar berhenti tepat di depan Panji bersila. Barulah kemudian sesuatu yang mengerikan terjadi. Ya, terasa menjijikkan malah menurut Panji. Lantaran seperti ada sesuatu yang dekat dan berlendir menyentuh hidung Panji saat itu. Seperti sebuah lidah, tapi sangat panjang dan baunya anyir sekali. Dalam hatinya, ia ingin sekali malam ini berlalu tanpa dirinya diganggu oleh sesuatu di sini. Setelah sesuatu yang tak tahu persis ya bergerak di sekitaran hidungnya, tiba-tiba suara langkah itu berjalan pergi lalu menjauhi Panji. Rasa lega dalam hatinya pun muncul. Akhirnya sesuatu itu pergi. Tapi tidak lama lagi terdengar suara desis yang sangat panjang sekali sedang berkeliling-keliling pada tempatnya bertapa kala itu. Perasaan aneh pun mulai menyelimuti hatinya kembali. Kali ini rasa takut. Rasa takut itu beda dengan yang tadi. Kali ini sungguh Panji mulai gemetaran dan ketakutan yang sangat besar. Tapi Panji hanya bisa terdiam dan tetap berkonsentrasi menyelesaikan tapa berata tersebut. Hingga pada akhirnya Panji pun sukses melakukannya. Yes. Mbah Priyo pun yang sudah berdiri di depannya kemudian berkata, "Sudah waktunya buka matamu. Kau sudah berhasil. Sekarang pulang," ucap Mbah Priyo kala itu. Akhirnya setelah selesai ya melakukan semua rangkaian ritual tersebut, Panji dan Lintang pun pulang. Nah, Panji kala itu melihat sebuah benda yang dibeli ya oleh Mbah Priyo. Sesuatu yang dibungkus oleh daun Dewan Daru. Daun itu sama persis dengan daun yang jatuh menimpanya yang hendak melakukan tapa berata kemarin. Jadi ingat ya tadi ada daun dan buah yang jatuh di awal dia akan melakukan tapa. Dan setibanya di rumah, Bapak dan Ibu Panji melihat anaknya sedikit aneh. Seperti cenderung diam, tidak mengucap salam saat ke dalam rumah. Nah, Panji yang baru masuk ke dalam kamar pun langsung bergegas pergi kembali tanpa berkata apa-apa. Dia berjalan begitu saja melewati bapak ibunya. Ternyata Panji pun pergi ke warungnya dan mulai membuka warung dengan suasana yang berbeda. Benda yang diberikan oleh Mbah Priyo pun diletakkannya di tempat yang disarankan oleh Mbah Priyo. Memang keadaan yang awalnya mustahil akhirnya menjadi nyata di depan matanya. Ya, seketika warung Panji yang awalnya sepi berubah drastis menjadi sangat ramai, dan hal itu pun terjadi selama berbulan-bulan. Setiap hari, every day. Hingga suatu ketika, kala itu ada satu keluarga ya yang ingin makan di warungnya. Nah, keluarga tersebut membawa anak kecil yang berusia kira-kira 4 tahunan lah ya. Dan dengan semangat, Panji pun melayani mereka. Namun, wajah sang anak tersebut seketika berubah dan menjerit ketakutan. "Papa, kakak itu nakut-nakutin," ucap anak kecil tersebut. Kemudian merasakan aneh dan juga tidak nyaman, sang pembeli kemudian membatalkan niat untuk makan di sana. Dan di saat itulah ada perasaan aneh yang mulai menyelimuti hati Panji. Dan keesokan harinya tidak seperti biasanya. Pembeli agak senggang ya. Bahkan langganan yang datang setiap hari tidak nampak batang hidungnya sama sekali. Hingga terdengarlah rumor
bahwa warung Panji sudah melakukan pesugihan gundurwo. Hal itulah yang membuat hati Panji kesal dan juga tidak terima jika dikatakan seperti itu. Nah, ketika terdapat pembeli yang dari kejauhan terlihat sedang berbisik-bisik, Panji pun langsung mendatangi dan memarahi mereka hingga akhirnya mereka pun takut kemudian pergi. Entah mengapa, rasa marah, emosi setiap hari semakin besar muncul dalam pikirannya. Sang bapak dan ibu di rumah pun juga mulai khawatir dengan keadaan Panji yang kala itu berubah menjadi anak yang pemarah dan mulai sering mabuk-mabukan. Hingga suatu ketika sang bapak berniat datang ke warung dan berniat untuk melihat keadaan warung sang anak yang kini sudah ramai dan alhamdulillah tidak pernah sepi. Namun, sang bapak pun pergi ke dapur kala itu dan menemukan sebuah benda yang menurutnya aneh dan membuatnya khawatir. Akhirnya, dengan sigap dan cepat, sang bapak pun membuang benda itu yang tak lain adalah pemberian dari Mbah Priyo dulu. Nah, sejak saat itu, warung Panji pun kembali menjadi sepi. Pembeli datang hanya 1 sampai 3 lah ya tiap harinya. Dirasa ada yang aneh, kemudian Panji pun melihat pemberian dari Mbah Priyo yang dia taruh di salah satu sudut warungnya. Bukan main marahnya Panji melihat benda itu tidak ada dan amarah yang besar muncul dan membuatnya menjadi tak terkendali. Pegawai yang melihatnya seperti orang kesehatanan tersebut langsung menghubungi orang tuanya Panji. Nah, kondisi Panji saat itu sudah tidak terkendali, dah. Jadi dia seperti manusia yang kerasukan jin. Lidahnya tuh keluar seperti lidah ular. Jadi matanya tuh merah dan penuh sekali dengan kemarahan. Akhirnya sang bapak pun datang dengan membawa seorang ustadz untuk menolong sang anak yang sepertinya sudah tak terkontrol tersebut. Rupanya sesosok jin ular yang sedang merasuki tubuhnya saat ini. Jin tersebut pun tidak mau keluar sebelum ada tumbal yang dipakai sebagai jaminan untuk Panji kembali ke keadaan semula. Namun Pak Ustadz dan semuanya kala itu berusaha untuk tidak mengikuti kemauan jin ular tersebut. Dengan sekuat tenaga, mereka semua menolong Panji agar kembali sadar dan kemudian berhasil. Nah, jadi setelah sadar, di sini nih, hal di luar nalar pun terjadi. Panji yang saat itu sudah sadar kembali tenang, menjadi tidak bisa bicara. Hingga satu hal mungkin akan disesali seumur hidupnya. Ya, dia menjadi bisu, tidak bisa bicara sepanjang waktu seumur hidupnya. Ya, hal itulah yang harus ia tanggung seumur hidupnya. Warung makan bebek yang sudah dia bangun dengan keringat selama ini pun akhirnya terpaksa ditutup. Selain tidak bisa berbicara, kaki dan tubuhnya pun mengalami kelumpuhan, tidak bisa bergerak sama sekali. Ya, Panji menyesali semua perbuatannya dan dia pun ikhlas menerima hukuman yang sudah terjadi kepada dirinya. Mungkin lebih ke pasrah bukan ke ikhlas ya. Selesai. Ya itu dia teman-teman, kisahnya pesugihan warung bebek ya. Jadi intinya hikmah yang bisa diambil jelas. Tidak akan pernah ada pesugihan yang berakhir dengan indah. Jadi hanya di awalnya indah, akhirnya pasti nggak enak. Dan itu adalah salah satu bentuk dosa yang tidak terampuni. Auzubillah min dzalik. Ya, jadi itu aja ceritanya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Buat yang punya pendapat lain silakan bisa tulis di kolom komentar. Dan yang buat suka dengan videonya silakan bisa diklik tombol like-nya. Buat yang belum subscribe silakan diklik tombol merah subscribe-nya. Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan di akhir kata, saya Ilo sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya masih bersama saya Ilo di Lelaki Sejati. Ciao.